Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer yaitu tentang COVID-19, pengaruhnya terhadap dunia pendidikan terutama pada rendahnya hasil belajar siswa. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 17 Kelompok 4, Subkelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aineni Nuryanti SPD, Diki Sopian SPD, Ahmadipura SM, dan Ovi Permana SPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana permulaan Corona COVID-19 ada di Indonesia. Yang pertama itu pada 21 Desember 2019, tepatnya di China, Wuhan, WHO disiagakan oleh pihak berwenang atas rangkaian kasus yang terjadi pada saat itu. Terjadi lonjakan kasus pneumonia di Wuhan. Selanjutnya pada 2 Maret 2020, kasus positif COVID pertama di Indonesia dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika itu 2 orang terkonfirmasi positif karena kontak erat dengan salah satu warga negara Jepang. Dan pada selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang salah satu pokok penting dalam surat edaran tersebut adalah keputusan untuk mempertimbangkan pembatalan ujian nasional tahun 2020. Dan selanjutnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan tentang pendidikan. Nah, di dunia pendidikan pasca dilanda corona, munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 yang mampu melumpuhkan semua sektor, termasuk bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Di sini kami akan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Isu utamanya itu adalah rendahnya hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya saya masuk ke bagian faktor yang pertama ya, tadi yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa. Nah, di sini faktor yang pertama adalah faktor motivasi belajar ya. Jadi salah satu faktor yang memang begitu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu adalah motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit definisi mengenai motivasi. Jadi, yang dimaksud dengan motivasi itu adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, sedangkan motivasi belajar itu artinya adalah semua daya yang ada pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, tentunya motivasi belajar ini sangat berkaitan juga dengan dunia pendidikan, termasuk ke hasil belajar siswa. Di antaranya ada peran penting dari motivasi belajar ini. Yang pertama yaitu bisa mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Kemudian yang kedua, motivasi berfungsi sebagai penggerak, dan yang ketiga motivasi juga berfungsi sebagai pengarah. Nah, itu dia 3 peran penting dari adanya motivasi. Nah, sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, di sini siswa terpaksa harus belajar di rumah. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun hal ini menyebabkan turunnya prestasi atau hasil belajar siswa.
Nah, salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah menurunnya motivasi belajar siswa selama belajar secara daring. Nah, lalu apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa selama belajar daring? Nah, ini jadi persoalan. Ya, nah ini yang pertama ada faktor tujuan. Jadi sebagian besar siswa tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, nah ini jadi faktor tujuan di sini sangat penting. Bisa kita ibaratkan begini, dalam sebuah perlombaan panahan. Bayangkan dalam sebuah perlombaan panahan, maka tujuan itu adalah ibarat seperti target atau sasaran yang mau dicapai. Nah, bisa kita bayangkan dalam sebuah perlombaan panahan, tapi sasarannya nggak ada. Nah, ini adalah analogi tujuan. Nah, maka begitupun dengan siswa, hendaknya memiliki tujuan yang jelas. Nah, sehingga si tujuan itulah yang nanti akan mendorong atau memotivasi siswa untuk dapat terus belajar. Nah, selama siswa belajar di rumah, jarang sekali ada yang mengingatkan siswa dengan tujuan mereka. Dalam hal ini, siswa jarang sekali berkomunikasi dan mendapatkan motivasi dari guru. Gitu. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor kejenuhan belajar. Ya, jadi siswa ini sudah sangat jenuh dengan belajar di rumah. Berada di depan gadget selama berjam-jam. Tentu saja, ya bisa kita bayangkan lah ya, bisa membuat jenuh. Nah, terlebih lagi jika tidak ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi hanya sekedar guru nge-share tugas, nge-share bahan pembelajaran, tidak ada timbal baliknya dari siswa. Nah, tentu ini akan sangat menjenuhkan sekali. Nah, itu diantaranya faktor-faktor yang menunjang terhadap rendahnya motivasi belajar. Nah, saya kira itu untuk bagian yang pertama, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, faktor yang kedua menyambung dari tadi rendahnya motivasi belajar itu, atau yang kedua adalah fasilitas belajar ya. Yang pertama itu kita tahu bahwa untuk memiliki fasilitas itu tidak semua siswa punya ya, karena dalam keterbatasan juga ekonomi. Padahal dalam proses pembelajaran itu pemanfaatan fasilitas belajar yang baik itu menentukan minat belajar ya. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet kan, dan bahkan HP atau handphone. Bisa juga kalau ada yang punya lebih itu laptop atau komputer. Tapi sayangnya, sayang sebut sayang ya, siswa kita itu belum semua merata punya. Dan subfaktor yang kedua itu dari model pembelajarannya juga kurang menarik. Kita itu seperti gagap ya, yang asalnya kita mungkin dari guru ngajar konvensional secara tatap muka di kelas, kita pindah langsung ke jarak jauh atau daring ya. Padahal dalam proses pembelajaran online itu, guru merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Nah, banyak guru-guru yang masih kurang memahami, misalkan aplikasi-aplikasi yang baru dalam pembelajaran nih, sehingga biasanya guru-guru itu sudah terbiasa memakai WA saja, padahal itu bisa juga tadi akan menimbulkan ya kejenuhan siswa. Nah, itu ulasan dari fasilitas belajar. Terima kasih. Selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Perlu diketahui ada dua faktor yang ada. Yang pertama adalah cara orang tua mendidik. Cara didikan orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap cara belajar anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka tak acuh terhadap belajar si anak. Nah, yang kedua selanjutnya itu adalah hubungan antar keluarga. Relasi antar keluarga, antar anggota keluarga, yang terpenting adalah relasi orang tua kepada anaknya.
relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain. Juga mempengaruhi belajar anak. Sebetulnya relasi antar anggota keluarga ini erat hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan, dan bila perlu adanya hukuman dan hadiah untuk mensukseskan belajar anak itu sendiri. Akan tetapi tidak semua anak dapat memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, terlebih orang tua. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua dipaksa untuk tidak berpergian dan menetap di rumah, sehingga terjadi culture shock yang yang biasanya sehari-hari menjalankan aktivitas di luar dipaksa untuk berkumpul dalam satu tempat, dalam satu rumah, dan terjadi intensitas pertemuan yang meningkat, sehingga hal ini yakni mempengaruhi psikologi siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya disiplin siswa. Yang pertama, teralihkannya fokus belajar siswa. Maraknya game berbasis online menjadi salah satu alasan yang membuat perhatian siswa teralihkan. Siswa yang tadinya hanya coba-coba menjadi ketagihan dan mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pelajar. Lupa waktu sehingga tugas yang dikerjakan dikirimkan terlambat, seadanya bahkan tidak membuat tugas sama sekali. Yang kedua, tidak adanya pengawasan langsung dari guru. Ketika berkegiatan di sekolah, guru langsung mengawasi proses belajar siswa, sehingga saat ada siswa yang menyimpang, mengobrol, atau bercanda dengan temannya, guru bisa langsung menegurnya. Tetapi untuk pembelajaran di rumah, siswa hanya berhadapan dengan gadget tanpa ada pengawasan langsung yang menyebabkan siswa bisa bebas melakukan kegiatannya selain belajar dan mengerjakan tugasnya. Selain itu, kegiatan pembelajaran di rumah menjadikan siswa tidak patuh terhadap guru pengajarnya karena guru hanya mengingatkan secara tulisan, bukan verbal. Demikian pemaparan tentang rendahnya disiplin siswa. Selanjutnya, cara penyelesaian masalah dengan menggunakan metode SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strengths. Siswa lebih aktif mencari materi, menambah keterampilan mengenai internet dengan menggunakan berbagai macam aplikasi penunjang. Melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri. Nah, kalau untuk yang W itu dari weakness, itu kelemahan, memerlukan biaya yang mahal karena harus membeli kuota, sangat tergantung pada jaringan internet, dan banyaknya tugas, sedangkan fasilitas tadi rendah. Baik, yang selanjutnya adalah O. Ya, O di sini artinya adalah peluang. Ya, siswa tidak harus datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, terlebih lagi jika siswanya memang rumahnya jauh. Kemudian yang berikutnya adalah siswa dan guru dapat mengatur jam belajar sehingga menjadi lebih fleksibel. Kemudian siswa dan guru juga dapat lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian bahan belajar itu akan mudah dicari melalui internet, serta dapat meningkatkan wawasan berpikir siswa untuk mendalami lebih giat lagi materi yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah tantangan atau threat. Sinyal dan jaringan internet bagi siswa kerap kali menghambat koneksi untuk bergabung ke ruang kelas. Keterlambatan menjadi hal biasa karena siswa membutuhkan waktu untuk tersambung ke internet. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan presentasinya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya ya.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.